Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru Ustadz Pak Iswardi, serta jamaah Tauhid Robani semuanya. Kali ini saya ingin bertanya kepada Tuan Guru. Begini Tuan Guru, untuk pemakaiannya kan begini, untuk ilmu ilmu tauhid atau ilmu makrifat, kita kan masih bisa mengamalkannya hanya sekedar lewat ilmu itu. Tapi untuk kesadaran yang tertinggi atau sidratul muntahanya itu kan saya pribadi itu belum mampu. Apakah kita melalui ilmu tauhid atau marifat itu, apakah kita sudah termasuk golongan yang diselamatkan Allah? Padahal kita berupaya, sebetulnya berupaya ingin sampai dengan kesadaran tertinggi. Tapi apa daya, kayak saya ini nggak mampu, dipaksa pun nggak mampu. Jadi sekedar melalui ilmu dulu. Apakah termasuk golongan yang sudah diridhoi Allah? Itu yang pertanyaan saya yang pertama, mohon dijelaskan. Terus yang kedua, untuk pertanyaan ini begini, Pak Ustadz. Kan kita mencari ridho Allah supaya kita, hati kita, jiwa kita kan supaya tenang, tentram, aman, damai. Tapi kenapa kok di perjalanan itu kalau kita di diuji intanya diuji kayak dengan suatu hal, entah sakit atau ekonomi atau yang lainnya, kok kita merasa kebingungan. Terus di situ juga ada apa ya, kayak iman itu turun gitu loh Pak Ustadz. Jadi kita itu intinya kayak kendo lagi. Ya itu saya minta solusinya atau jalannya gimana supaya kita tetap istiqomah gitu loh. Soalnya banyak sekali kayak apa rintangan-rintangan gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya dari saya. Sekian, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah mudah-mudahan kesungguh-sungguhan dalam kita mengenal Allah melalui mengenal diri, Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita ini sampai habisnya usia umur kita ini. Ada satu hal yang diingatkan kepada kita. Iza fataha laka wijhatu minat ta'aruf fala tubali in qala amaluk. Apabila Allah sudah mengetuk pintu hatimu, Allah sudah membuka pintu ma'rifatmu, Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada dirimu, maka jangan kamu khawatir, risau, melihat amalmu baru sedikit. Ya. Jadi, walaupun amal kita sedikit, ya, tapi Allah membukakan rahasia diri kepada diri kita, mudah-mudahan yang sedikit itulah sebenarnya yang mampu menghantarkan kita untuk kita bisa sampai kepada dirinya. Namun dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua hal yang Ustaz utarakan kepada kita. Belajar ilmu makrifat ini untuk bisa usul kepada Allah, ini secara metode namanya metodologi, itu yang pertama melalui ikhtiar, ya, melalui usaha. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah dengan jalan mengenal diri? Ada usaha kita, ada ikhtiar kita, yaitu kita belajar dengan cara menyimak, memahami. Inilah pesan Nabi kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu oleh kamu, mulai dari ayunan sampai liang lahat. Itu maknanya tidak ada batasan untuk belajar menuntut ilmu bagaimana kita bisa mengenal Allah sebelum datangnya ajal atau kematian itu. Jadi menuntut ilmu itu bukan sampai tua, bukan sampai bercucu, bukan sampai paham. Menuntut ilmu itu sampai mati. Kalau bahasa Ustadz, lebar si bango aja Bapak Ibu wajib menuntut ilmu. Kalau kita masih bernapas, masih tetap kita ini wajib menuntut ilmu, kecuali kalau kita dah meninggal dunia. Itu secara ikhtiari. Mudah-mudahan dengan jalan ikhtiar ini, usaha ini pula lah
Allah tetapkan takdir kita untuk kita bisa usul kepada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan jalan zauki. Zauk, dengan rasa. Tanpa kita usaha, tanpa kita ikhtiar, ya. Walaupun ilmu kita sedikit, amal kita sedikit, kita baru belajar. Tapi apabila Allah sudah mengetuk pintu hati kita, Allah sudah menghantarkan rahasia-rahasia dirinya ke dalam diri kita, maka disitulah kita mampu mengenal Allah yang kita imani, yang kita yakini, yang kita cari selama ini. Rupanya Allah itu tiada lain, sudah nyata pada diri sendiri. Cuma kita kadang-kala, ya, walaupun kita gunakan akal fikir kita, kalau Allah belum menghantarkan pintu makrifat, Allah belum menghantarkan ilmu zauq ke dalam diri kita, maka selalu dia akan bertolak belakang. Akal ini selalu akan mengejar, akan mencari, akan mendalami yang sebenar-benarnya. Makanya orang yang sudah dapat ilmu zauq, dia menggunakan namanya rasa, keimanan yang sudah tertancap di dalam kolbunya itu. Jadi dia cukup mengimani dan meyakininya. Dari dua jalan ini, apakah dengan ikhtiar usaha, apakah dengan zauq, kita tidak pernah tahu dari jalan mana Allah berikan paham itu kepada kita. Dari jalan mana Allah bukakan tabir rahasia dirinya kepada diri kita. Maka tetaplah kita berjalan di atas petunjuknya, berjalan kita di atas syariatnya, maka Allah akan membukakan rahasia dirinya kepada kita. Nah, ini yang disampaikan oleh ulama-ulama kasyaf, sempurnakan zahirmu dengan bersyariat, maka Allah pasti menyempurnakan sisi batinmu dengan hakikat. Maka apabila telah Allah sempurnakan, ya, batin kita itu, ya, dengan berhakikat, maka disitulah kita akan mendapat namanya zauq tadi. Jadi memang Bapak Ibu, ya, ketika kita sudah belajar memahami ilmu makrifat, walaupun kita belum dapat paham yang sebenar-benarnya, insya Allah kita ini sudah termasuk orang pilihan. Ya, bukti Bapak Ibu kita ini dipilih dan termasuk orang pilihan atau orang yang diistimewakan, maka sudah terbetik hati kita, ya, untuk sungguh-sungguh belajar mengenali akan diri supaya kita bisa mengenal akan Allah. Mudah-mudahan kesungguh-sungguhan kita dalam belajar ini, disitulah Allah bukakan namanya zauq itu atau namanya rasa. Sama gini Bapak Ibu, Ustaz, contoh Bapak Ibu, ya, contoh yang simpel namanya durian. Kalau boleh Ustaz bertanya sama Bapak Ibu semuanya, walaupun satu yang menjawab misalnya. Ketika Bapak Ibu beli durian, walaupun ada durian itu harganya 500.000, ada yang 1 juta kalau di Singapura atau di Malaysia, sebenarnya ketika Bapak Ibu membeli durian, apanya yang Bapak beli sebenarnya dari durian itu? Coba jawab Pak Guntur. Pak Guntur ini beli durian, harganya 50.000 atau 100.000. Apanya durian itu sebenarnya, hakikatnya yang Bapak beli yang sebenar-benarnya. Walaupun mahal kita beli juga, apanya yang kita beli sebenarnya dari durian itu? Kalau pendapat saya itu rasanya. Tuh alhamdulillah. Jadi yang kita beli dari durian itu, ya, itu adalah rasanya. Walaupun harganya itu 100.000, tapi kalau rasanya enak, tetap kita beli. Walaupun rasanya tidak enak, dikasih orang pun kita kadang tak mau. Kenapa yang kita cari itu adalah rasa? Kenapa? Karena di dalam rasa itulah adanya nikmat di sana. Jadi untuk mendapatkan nikmat, dapatkan rasa. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Lumutnya itu. Untuk mendapatkan isinya, buka kulitnya. Untuk boleh kita membuka kulitnya, beli durian itu. Nanti marah pula orang nanti. Jadi kuncinya, apapun yang kita pelajari ini sebenarnya untuk mendapatkan rasa kesadaran Tuhan itu pada diri kita itu.
Lalu untuk mendapatkan rasa kesadaran Tuhan pada diri, pelajarilah namanya syariat itu. Syariat itu yang kita pelajari, ilmunya itu yang disebut namanya ilmu fikih. Maka ilmu fikih itu pakaian bagi tubuh ini. Karena ilmu fikih itu yang akan berbicara tentang syarat dan rukun, halal, haram, sah, dan batal. Makanya ilmu fikih itu pakaian bagi tubuh. Karena pada tubuh kita inilah sebenarnya tempat memandang dan melihat sifat jamalullah. Yang kedua, pelajari namanya ilmu tarekat tasawuf. Karena ilmu tarekat tasawuf itu adalah pakaian bagi hati. Bagaimana hati kita bisa sabar, ikhlas, dan tawakal? Maka pelajarilah namanya ilmu tarekat tasawuf itu. Karena pada hati kita inilah tempat memandang sifat kamalullah, kesempurnaan Allah itu. Kemudian yang ketiga, pelajari pula namanya ilmu hakikat tauhid. Karena ilmu hakikat tauhid itu pakaian bagi ruh. Nah, supaya ruh kita ini tetap mampu memandang Allahnya ya pada alam dan pada diri, maka pelajarilah ilmu tauhid itu. Bagaimana kita selalu mampu mengesahkan Allah di atas segala-galanya. Karena ilmu tauhid itu ada pakaian ruh. Nah, kalau sudah sempurna ilmu fikih kita yang kita laksanakan pada tubuh, dan sempurna pula ilmu tasawuf kita sudah kita praktekkan pada hati, dan sudah sempurna pula namanya ilmu tauhid kita yang sudah kita amalkan pada haru kita, barulah kita mendapatkan namanya buah daripada ilmu syariat, tarekat, dan hakikat itu. Ini yang disebut namanya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itulah kesempurnaan rasa. Kenapa? Kalau kita sudah mendapatkan ilmu ma'rifat, kesempurnaan rasa, dengan ma'rifat itulah kita bisa usul kepada Allah. Dengan rasa itulah munculnya kesadaran Allah pada diri ini. Sehingga Allah yang kita cari, Allah yang kita kenal selama ini, itu tiada lain, sudah wujud dan nyata pada diri kita sendiri. Jadi itu semuanya adalah bentuk-bentuk anugerah Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yuktil hikmata mayasya wa mayutil hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti pahami ya. Walaupun kita ma'rifat ya, tapi jangan kita ini mengatakan bahwa kita ini adalah orang makrifat. Karena orang makrifat, walaupun dia sudah dapat ilmunya tentang mengenal Allah, yang disebut ilmu makrifat, maka orang makrifat sebenar-benarnya tidak pernah ia mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Maka tidak ada bahasa pengakuan kita bahwa kita itu telah usul kepada Allah. Kita ini sudah sampai kepada Allah. Kita ini sudah mengenal Allah. Ini yang Allah ingatkan dalam sebuah hadis qudsi. Siapa yang datang menghadap aku, membawa segudang amalnya, amal sholatnya, amal puasanya, zakat dan sebagainya, dia datang kepada aku, membawa segudang amal, maka akan aku hisab amal-amalnya itu. Yang kedua, siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, maka akan aku tanyai ilmunya itu. Dan siapa yang datang kepada aku dengan membawa ma'rifatnya, ma'rifatnya itu juga akan aku tanya, benarkah ia mengenal aku atau tidak? Akan tetapi kata Allah, siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, maka dia tidak aku hisab, dia tidak aku tanya. Itu adalah hak dan urusan aku, kata Allah. Jadi, datanglah kepada Allah itu dengan Allah. Bukan dengan ilmu ma'rifat, bukan dengan amal-amal, tapi datanglah kita kepada Allah itu membawa diri Allah itu. Apakah kita tidak beramal? Apakah kita tidak belajar ilmu? Apakah kita tidak boleh belajar ma'rifat? Tetap belajar ma'rifat, tetap belajar ilmu, tetap beramal, beribadah. Tapi jangan kita sandarkan keselamatan diri kita itu karena ilmu ma'rifat, karena amal, karena lain sebagainya. Akan tetapi sandarkan diri
amal, ibadah, zikir, ilmu, dan ma'rifat itu hanya kepada Allah. Karena tidak ada satu pun ilmu yang bisa usul kepada aku. Jadi, untuk apa kita pelajari ilmu selama ini? Ilmu tauhid, ilmu ma'rifat. Kalau tidak bisa, ilmu itu menghantarkan kita untuk usul kepada Allah. Jadi ilmu yang kita pelajari ini sebenarnya adalah metode, tata cara. Akan tetapi, walaupun ilmu ini adalah metode dan tata cara untuk usul kepada Allah, tapi itulah jalan dan wasilah yang dihantarkan Nabi kepada kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sebab kalau tidak ada syariatnya, tidak ada jalannya yang Allah bukakan kepada Nabi, kepada umat ini untuk usul kepadanya, bagaimana kita akan mengenal akan dirinya. Namun setelah kita mengenal Allah dengan ilmu ini, jangan kita sandarkan diri kita kepada ilmu makrifat kita itu. Tapi sandarkanlah diri kita dan ilmu kita hanya kepada Allah. Disitulah rahasianya Rasulullah mengatakan, dan Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan, araftu rabbi bi rabbi. Aku ini kenal Tuhan, itu karena Tuhan. Kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada aku, maka aku tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Jadi kuncinya, yang tahu akan Allah, yang kenal akan Allah adalah Allah itu sendiri. Kalau ada yang kenal dengan Allah, ada yang tahu dengan Allah, itu karena Allah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita. Disitulah kita bisa mengenal Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apakah orang makrifat itu lepas daripada ujian dan cobaan hidup yang dia lalui di alam dunia ini? Nah, jadi Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu berpikir ya, dengan belajar ilmu makrifat ini lepas kita daripada ujian dan cobaan. Tidak Bapak Ibu. Makanya ambillah sebagai uswah, sebagai contoh dan teladan kepada para nabi dan para rasul. Sesungguhnya para nabi dan para rasulullah itu adalah iktibar dan pelajaran bagi diri kita. Semakin tinggi derajat dan makom seseorang yang diangkat oleh Allah, bukan berarti dia lepas daripada ujian. Akan tetapi semakin kuat pula ujian yang Allah titipkan kepada dirinya. Satu rasio saja, ketika kita keluar dari rumah, kita lihat pohon kelapa, pohon yang lain sebagainya, makin tinggi pohon itu, makin kuat angin untuk mengoncangnya, mengayunkannya. Itu maknanya, semakin dalam ilmu kita, semakin dalam pemahaman kita, semakin tinggi makom dan derajat kita, semakin tinggi pula ujian itu Allah berikan kepada kita. Namun ingat Bapak Ibu, Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Allah itu tidak akan pernah menitipkan ujian kepada hambanya, melainkan sesuai pula dengan kesanggupan hamba untuk menerima ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Apa rahasia ayat itu sebenarnya? Rahasia ayat itu sebenarnya, apabila Allah memberi ujian kepada hambanya dengan satu ujian, Allah juga akan memberikan satu kemampuan bagi hamba itu, supaya hamba itu mampu menyikapi ujian yang satu yang Allah titipkan kepada dirinya. Kalau Allah memberikan dua ujian kepada hamba itu, pasti Allah juga akan memberikan dua kemampuan kepada hamba itu, supaya dua kemampuan itu hamba itu mampu menyikapi ujian tadi. Kalau Allah memberikan ujian kepada kita dengan 3 ujian, Allah juga akan memberikan 3 kemampuan bagi kita untuk menyikapi 3 ujian itu. Inilah rahasianya adanya keseimbangan tadi. Berarti Allah memberi ujian kepada kita, itu Allah itu tahu sebenarnya bahwa kita ini termasuk hamba yang kuat untuk menerima ujian itu. Sebab kalau Allah paham, mengerti tentang rahasia diri kita bahwa kita tidak mampu menerima ujian itu, pasti Allah tidak akan pernah berikan ujian itu kepada diri kita. Namun karena Allah tahu bahwa kita ini mampu menerima ujian datang daripada dirinya, maka disitulah Allah titipkan ujian itu kepada diri kita. Sebagai kesimpulannya, apabila Bapak, Ibu, Ustadz diuji oleh Allah,
itu bukti dalam pandangan Allah kita ini termasuk orang yang kuat. Jadi kuat atau tidak kuatnya kita menerima ujian itu jangan menurut pengakuan kita, akan tetapi menurut pengakuan Allah. Nah, kalau kuat menurut Allah, pasti itu kuat bagi hambanya. Kalau tidak kuat menurut Allah, maka pasti juga tidak kuat bagi hambanya. Maka ujian itu dialihkan. Contoh, kalau suami tak kuat menerima ujian yang Allah titipkan kepada dirinya, maka ujian suami itu dititipkan Allah kepada istri itu. Kalau istri tidak sanggup menerima ujian itu dalam pandangan Allah, maka ujian suami istri itu dititipkan kepada anak. Kalau anak tidak sanggup menerima ujian itu, ya, maka dititipkanlah kepada cucunya. Begitu selanjutnya itu. Tapi semua ujian yang Allah berikan itu, pandanglah sebagai alat pengasah keimanan kita. Jangan kita memandang bahwa ujian itu, Allah itu akan memberikan kita suatu kezoliman. Allah tidak suka dan Allah murka. Jangan seperti itu. Lalu, bagaimana cara menyikapinya? Menyikapi ujian itu karena Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih, dan Allah Maha Cinta dan Maha Sayang. Tetaplah kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Pandanglah ujian itu sebagai alat batu pengasah keimanan kita, supaya hati kita ini semakin tajam untuk selalu mengesahkan dan memurnikan akan wujud Allah itu. Bahwa Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Cinta, Allah itu Maha di atas segala-galanya. Ini yang selalu Ustaz antarkan. Kalau kita ini sayang dengan diri kita, Allah itu lebih sayang lagi dengan diri kita dibandingkan cinta dan sayangnya kita terhadap diri kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, pandang Allahnya di atas segala-galanya. Siapa yang mampu memandang Allah di atas segala-galanya terhadap ujian yang Allah titipkan kepada dirinya, maka ujian itu akan menjadi nikmat bagi dirinya. Tapi siapa yang tidak mampu memandang Allah di balik ujian tadi, maka ujian itu akan menjadi azab bagi dirinya. Jadi, jauhkan prasangka hati untuk berburuk sangka kepada Allah, karena Allah sudah menjelaskan tentang rahasianya kepada kita. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah berbuat zalim dan berbuat aniaya kepada hambanya, akan tetapi hambanya itulah berbuat zalim dan berbuat aniaya kepada dirinya. Jadi kalau Allah melarang kita, itu ada rahasia di balik itu, tujuannya untuk keselamatan kita. Kalau Allah menyuruh kita, itu ada rahasianya, itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Jadi kuncinya, ikut sajalah kita mengikuti maunya Allah, hiduplah seperti air yang mengalir. Lihatlah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ujiannya bukan 2 hari, bukan 2 minggu, bukan 2 bulan, bukan 2 tahun. Akan tetapi ujian Nabi Ayub yang Allah berikan kepada dirinya itu lebih kurang 20 tahun. Makanya ketika ada umatnya bertanya kepada Ayub, wahai Ayub, engkau adalah kekasih Allah. Berdoalah engkau Ayub kepada Allah, doamu mustajab dan doamu didengar. Pasti penyakitmu itu akan disembuhkan Allah. Lalu apa kata Nabi Ayub? Wahai sahabat-sahabatku, malu rasanya diriku ini minta sembuh kepada Allah. Karena sehat yang Allah berikan kepada aku dengan sakit yang Allah titipkan kepada aku belum seimbang rasanya. Lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Jadi malu aku ini untuk minta sembuh kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada aku jika dibandingkan dengan ujian ini belum sebanding rasanya. Makanya disitulah orang-orang kasab, orang-orang arifin yang sudah duduk pada makom diam, ya, dia selalu menjelaskan di dalam bahasa batinnya itu kepada jemaah dan umat ini. Apa kata mereka? Aku ini tidak pernah minta sakit kepada Allah. Tapi kalau aku sakit dititipkan Allah kepada aku juga tidak akan pernah minta sembuh kepada Allah. Karena Allah yang memberi aku sakit, maka Allah pula lah yang lebih tahu apa yang akan terbaik Allah berikan untuk diriku. Maka aku bersifat sami'na wa ata'na. Disinilah terbuka rahasia ujian itu kepada kita melalui lisannya Rasulullah. Apa kata Rasul?
Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu saukatun sukaha. Tidak ada seorang muslim yang Allah berikan ujian dan cobaan, walaupun duri yang kecil masuk ke dalam kaki, maka duri yang kecil masuk dalam kaki itu, kalau kita sabar menyikapinya, karena itulah yang tertulis 50.000 tahun sebelum adanya alam dan sebelum adanya kita. Rupanya duri yang kecil itu yang masuk ke dalam kaki kita mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalaulah dosa dan kesalahan kita diampuni Allah, maka ketika itulah diri kita menjadi fitah dan suci. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul kepada kita, al-islamun nazifun la yadkhulul jannata illa nazif. Islam itu adalah agama yang suci dan tidak ada yang bisa masuk dalam surga, masuk dalam rahmatnya, masuk dalam kandungan rahmat dan rahim Allah, kecuali adalah orang-orang yang bersih dan yang suci akalnya, hatinya, dan jiwanya. Makanya selalu kita berhusnuzan kepada Allah. Namun kesimpulan dari pertanyaan ini, kalau kita simpulkan, ketika Allah menguji kepada kita, sebenarnya Allah memperlihatkan akan cinta dan kasih sayangnya kepada diri kita. Allah ingin meninggikan makom dan derajat kita, Allah ingin meninggikan status kita, dan Allah ingin menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya kita paham tentang rahasia hidup ini sesungguhnya. Makanya orang makrifat selalu mampu menyikapi itu. Karena ujian yang Allah berikan kepada kita, tanpa kita sadari, mulai dari sejak kita terlahir sampai mati, kita tidak akan pernah lepas daripada ujian. Apa ujian yang Allah berikan kepada kita yang mesti dipahami dalam hidup ini? Apa kata Allah? Wa balawnahum bil hasanati wa sayyiati la'allahum yarji'un. Aku uji kamu dengan kebaikan-kebaikan dan aku uji kamu dengan cobaan-cobaan. Berarti bahagia itu ujian, sukses, senang itu ujian. Susah, sulit itu juga ujian. Walaupun bahagia ujian, sulit, susah, sedih ujian, namun kedua-dua ujian ini, bahagia, susah, sehat, dan sakit, kedua-dua ujian ini adalah sama-sama menghantarkan rohani untuk kita bisa wusul kepada Allah. Maka pandanglah Allahnya di balik ujian tadi. Baik sehat maupun sakit, baik susah maupun senang, pandang Allahnya di situ, rupanya kedua ujian itu akan menjadi rahmat dan nikmat buat diri kita. Itu Pak jawabannya.